Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tiba pada bagian kedua dari video pengisian rapor. Nah, pada bagian kedua ini itu tentang guru atau wali kelas. Ya, wali kelas ini nanti akan mengumpulkan nilai-nilai dari guru mata pelajaran yang jumlahnya kalau kelas 10 pertanian itu ada 15 mata pelajaran, jadi nanti ada 15 mata pelajaran ke bawah ini, termasuk fisika, biologi, kimia, dasar-dasar budidaya tanaman, dan agama, dan seterusnya. Mungkin ada nama-namanya semua masing-masing. Nah, itu dikumpul, kemudian ini adalah aplikasi yang dipakai oleh guru atau wali kelasnya. Nah, kita buka ya aplikasi untuk wali kelas. Nah, bukan ini daftar hadir siswa ya tadi. Kita tunggu. Nah, memang ini berat, makanya saya bilang tadi di waktu bagian pertama bahwa laptop yang besar begini saja sudah merasa berat, apalagi yang laptop yang kecil ya. Jadi wajar kalau laptopnya nanti, kalau apalagi yang kecil itu agak lama, jadi wajar. Nah, di aplikasi untuk wali kelas ini juga ada banyak ya, ada banyak di sini yang banyak kita lihat ini mata pelajarannya, sikap spiritual, sikap sosial, prestasi, data ekskul, PKL, dan data profil, data siswa, dan seterusnya. Nah, yang pertama-tama kita isi itu adalah ini ya, data profil berikutnya data siswa. Ini data siswa harus sama atau sinkron dengan data siswa dari guru mapel tadi. Jadi yang kita ambil dari file dari guru mapel, atau bisa juga kita sesuaikan lah ya. Data absensi dan catatan wali kelas, prestasi, data ekskul, PKL, sikap spiritual, sikap sosial, dan ini nanti untuk ketika kita akan memasukkan nilainya, kita akan klik satu-satu ini ya. Nah, ini input foto siswa. Nah, ini juga kita akan isi satu-satu ya, seperti itu. Nah, yang pertama-tama kita akan isi data profil. Data profil kita isi. Nah, SMK. Nah, ini yang dikunci aplikasinya. Ini merah ini tidak bisa dirubah-rubah. Yang dibeli ini ya. Ini adalah SMK, kita rubah misalnya SMKS, SMKN swasta, maka ini SMK negeri ya. NSS ini sudah tidak dipakai lagi, maka kosongkan. MPSN-nya untuk PANA 40, 60, 10, 50. Alamat sekolah Jalan Pendidikan nomor 1, kode pos 91363. Telepon sekolah ini kita hapus saja ya, nanti ada teleponnya sekolah. Nah, desa atau kelurahan, ini ada kelurahan PANA, kecamatan PANA. Ini kabupaten Mamasa, provinsi Sulawesi Barat. Websitenya kita nggak ada. Email kita tulis di sini. Jenis ulangan, nah ini ada dipilih ya. Penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester, harus pas ya. Penilaian akhir semester. Nah, di semester ini ada beberapa, semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu semester 1-2 untuk semester 1-2 untuk kelas 10, 3-4 untuk kelas 11, 5-6 untuk kelas 12 ya. Nah, karena ini kelas 10 maka ganjil ya. 10, karena ini kita contohnya ini saya sementara ngumpul untuk
Anggap saya sebagai wali kelas kelas 10 ATPH ya. Tahun ajaran kita ambil 2020-2021, ini otomatis berubah di sini ya. Kita tinggal atur di sini saja. Ini kelasnya adalah kelas 10. Nah, abjad ini abjadnya ini juga ini. Ini mau tidak mau ada ya. Ini tidak usah. Nah, di sini bisa diatur PLT kepala sekolah atau kepala sekolah. Nah, kita tulis namanya kepala sekolah di sini. NIP ini juga NIP-nya bisa berubah ya, NIP atau NPTK bisa juga. Nah, ini kita ada, karena ini PNS maka ada NIP-nya, tulis NIP-nya. Nah, nama wali kelasnya di sini ya. Misalnya wali kelasnya Sugiarto Potono, salah, kita ganti aja namanya sini. Misalnya Lambertus Layuk ya. Nah, misalnya ada NPTK-nya, maka kita isi 9 terus ya, 97, 96, 56 misalnya seperti itu. Maka kita atur. Nah, ini tanggalnya misalnya kita atur tanggal 19 Desember 2020 ya, kita atur itu. Nah, ini juga diatur ya. Silakan ketik nama jurusan nama kejuruan yang sesuai ya, agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura dengan singkatan ATPH ya. Nah, berikutnya kita isi ini ya. Misalnya ini ada mata pelajaran gurunya KKM pengetahuan dan KKM keterampilan. Jadi pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, agama ada beberapa yang diakui di Indonesia: Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, Katolik dan Kristen. Ya, untuk di sekolah kita ya, kita isi di Kristen ya. Nah, nilai KKM-nya juga kita tulis di sini, misalnya 70. Ini 70. Jadi kita lihat ini di KKM yang atau di file tadi ya. Di file ini. Nah, kita lihat sini KKM-nya di sini. Nah, berapa KKM-nya di situ, maka itu yang kita pakai ya. Mana tadi? KKM-nya 70, maka itu yang kita pakai di sini ya. Guru PKN-nya siapa? Dewi, Ibu Dewi. Nah, kita KKM-nya berapa? Tuliskan di situ. Bahasa Indonesia Pak Herman ini Pak Hendrik Masara ya. Junior Solo ya, Junior Solo ya, dan seterusnya. Sejarah Indonesia siapa? Ini Zulkifli Absar SPD ya. Satu di sini, misalnya Samuel. Nah, kita isi juga ini KKM-nya bahasa asing, kalau ada bahasa asing isi juga. Nah, ini seni budaya kita isi, jasmani kita isi. Nah, ini ada kosong ya, dikosongkan karena ini kemarin saya sudah hapus. Nah, ini kalau ada muatan lokal di sekolah kita bisa isi muatan lokalnya apa ya, 1, 2, dan 3. Nah, kalau ada muatan lokal berarti ada gurunya. Ada gurunya, ada mata pelajarannya, berarti ada KKM-nya ya. Nah, berikut ini kita isi misalnya ini ya, dasar bidang keahlian. Nah, ada 4 di sini untuk ATPH. Nah, ini gurunya diisi. Ini fisika Faisal Hidayat ya. Lagi ini Ratna. Kimia ini saya lagi ya. Simdik saya lupa gurunya siapa. Nah, kita tulis ini kayak misalnya 70 ya, 70. Nah, begitu juga untuk biologi kita isi seperti itu. Nah, misalnya saja ya, jadi tidak boleh ada yang kosong ini nih
bukan tidak boleh sih, usahakan ada ya. Budidaya tanaman, siapa gurunya, isi KKM-nya dan seterusnya. Nah ini ada tempatnya sudah ya. Ini C2 dasar program keahlian, ini ada 6. Ini ada 6. Nah, ini kalau ada 3 ya isi 3 saja, jangan semua ya, jangan paksa. Nah, kompetensi keahlian untuk agribisnis LTPH itu ada 6, maka tulis semua. Di sini ada untuk sama gurunya, di sini tulis KKM pengetahuan, dan di sini tulis KKM keterampilannya. Ya, setelah selesai mengisi, berarti untuk identitas sekolah, identitas umum sekolah sudah selesai. Maka kembali ke data siswa. Nah ini kita isi ya. Wali kelas tulisnya mengisi ini juga ya. Nomor induknya berapa, NSN-nya berapa, namanya, ibu kandung ya, jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya dipilih ya. Tempat tanggal lahir. Nah ini diisi. Ini saya belum edit karena ini wali kelas lebih tahu ya. Alamat, asal sekolah, dari mana, di kelas berapa diterima, tanggal diterimanya tanggal berapa ya, nama ayahnya, nama ibunya, alamat rumahnya, pekerjaan ayah ibu, telepon orang tua. Nah ini perlu ini. Jadi, kalau ada masalah di sekolah ya kita hubungi orang tuanya, nama walinya. Kalau misalnya dia tinggal di wali ya, jadi isi semua. Kalau dia tinggal di wali, isi semua, orang tua dan wali ya. Ini penting supaya jelas ya. Ini maksimal 50. Jadi ini sudah dibatasi, tidak mungkin satu kelas lebih dari 50. Jadi kalau sudah lebih 50, kelas harus dibagi jadi 2. Ya, sebenarnya 40 saja, 40 lebih sudah cukup untuk dibagi 2. Ya, kadang-kadang rombelnya kita tidak cukup, juga tidak cukup, maka seperti itu. Ya, setelah kita mengisi data siswa tadi, kita berikutnya mengisi data absensi dan catatan wali kelas. Nah, kita klik ini ya. Mana ini kita klik. Nah, ini ada catatan wali kelas, ada 10 yang bisa diisi. Ini untuk otomatisnya ya. Nah, misalnya 1, selalu berusaha untuk mematuhi tertib sekolah dan patuh terhadap guru. Nomor 2, berusaha untuk mandiri tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Nomor 3, selalu menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Ya, mempunyai kemampuan untuk masih tinggi untuk menggunakan waktu secara efisien. Jadi ini ada 8 poin ini, dan ini bisa dirubah ya, bisa dirubah menyesuaikan dengan sikap-sikap apa yang atau catatan-catatan apa yang menjadi wali kelas anggap penting untuk disampaikan atau ditulis dalam rapornya, untuk dalam rapor anak-anak, dalam rapornya anak-anak. Nah, ini namanya sudah secara otomatis karena kita tadi sudah isi nama di kolom data siswa. Kayak ini dia akan berubah. Nah, ini juga ikut ya, NIS, nama, dan laki-laki atau perempuan. Nah, ini ikut. Nah, berikutnya kita isi ini jumlah sakit, misalnya sakitnya 1, izinnya 2, alfanya 4. Nah, kayak di total 7 ya. Ranking. Nah, ranking ini berdasarkan tadi, berdasarkan nilai-nilai yang sudah diisi, maka rankingnya anak bisa kita lihat di sini, tapi bukan di sini juga intinya ya. Hanya sekedar tambahan saja ini. Nah, ini ada 3 opsi yang dari beberapa poin yang kita tulis di sini. Misalnya ya, misalnya kita hapus dulu. Maka catatan wali kelas misalnya dia 1, 2, dan 3. Nah,
selalu berusaha mematuhi tata tertib sekolah dan patuh terhadap guru, selalu berusaha untuk mandiri dan tepat waktu mengerjakan tugas, selalu menjaga nama baik alma mater. Jadi kalau ada 1, 2, 3 dia tulis semua ya, persis dia tulis seperti itu. Kalau ini 4, 5, 6, nah itu diisi terus sampai siswa bawah. Kalau saran saya ya harus diisi minimal 1 ya, ini catatan wali kelas, tidak mungkin tidak ada sama sekali. Nah berikutnya prestasi. Ini yang hijau ini tidak usah khawatir karena kita sudah data siswa tadi, maka ini otomatis ya. Nah ini misalnya kegiatannya ada berapa ini, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom yang disiapkan untuk mengisi prestasi-prestasi apa yang sudah diraih oleh siswa kita ya. Misalnya ini adalah pencaksilat, keterangannya adalah juara 1 kejuaraan pencaksilat tingkat provinsi ya, ini begitu ya. Nah, kalau misalnya dia punya ada 2, 3 sampai 4 prestasi, maka bisa kita tulis di sini. Kalau lebih banyak dari 4, kita cari atau kita pilih yang paling menonjol atau yang tingkatnya lebih tinggi ya. Soalnya kalau diadu antara tingkat nasional dengan tingkat provinsi, maka kita ambil yang tingkat nasionalnya. Nah berikutnya adalah data ekskul ya. Ini misalnya ini data ekskul ya, ada ekskul 1, ekskul 2, dan ekskul 3, ekskul 4. Jadi ada 4 ekskul. Nah, ada 4 ekskul yang 4 kolom ekskul yang disiapkan, tapi tergantung, jadi bisa sampai 4 ekskul yang kita isi. Nah, misalnya untuk kasus ini kita ambil contoh, misalnya kita ambil pramuka ya, angkanya berapa, nanti kita masukkan angkanya. Yang putih ini bisa kita isi ya, sedangkan yang orange ini ya akan mengikut ya. Ini kalau kita hapus akan muncul ini, tidak akan bisa dihapus karena sudah dilindungi oleh yang punya ya. Ya ini kita tulis sendiri pramuka, angkanya 90. Berarti baik, sempurna. Itu mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada, terutama kegiatan ekskul apa ini ya gitu ya. Kalau ada lagi kegiatan lain misalnya paskibra ya, kita tulis ini, ada kegiatan lain kita tulis di sini, dan seterusnya ya. Nah kita bukain PKL ya. Untuk PKL, nah ini ada juga, ini untuk kelas 12. Kalau untuk kelas 10 nggak usah karena belum PKL ya. Ini Mitra Dudi siapa, di mana, lamanya berapa lama, keterangannya. Nah, ini ada yang berpindah-pindah ini ya. Ada yang di sini disediakan sampai 3 Mitra Dudi ya. Kembali lagi, nah sikap spiritual. Sikap spiritual ini, ini ada 2 yang kita isi, yang selalu dilakukan, dan ada yang mulai meningkat. Nah, ini adalah ya ini ada petunjuknya, kalimat bawah ini adalah deskripsi otomatis jika pilihan dikosongkan. Jadi kalau dikosongkan, yang muncul ini ya, menunjukkan sikap bersyukur selalu berusaha menjalankan ibadah sesuai agamanya dengan baik ya. Kalau kita ingin menggunakan sesuatu yang spesifik, maka kita bisa pilih di sini ya. Dan usahakan kalau dia sama, memberi salam, ini akan muncul ini, warnanya akan berubah, beda dengan ini ya. Ini harus diganti yang lain ya. Ini kalau ini berubah, maka ini juga akan
berubah. Ini akan diisi, boleh diisi semua atau boleh beberapa saja yang kita anggap penting ya, atau yang kita anggap atau yang memang terlihat ya dari apa yang sudah kita amati dari siswa. Ya, sikap sosial ini. Nah, ini kita bisa ganti ternyata ya. Misalnya kita ganti jadi kerja keras, percaya diri, santun, gotong royong, toleransi, disiplin, percaya diri, apa ya? Nah, kita terus saya anggap kita ganti jadi kerja keras ya. Nah, ini kalau kita mau kasih mau mengadakan ini, maka kita tulis angka 1 ya. Di kolom ini hanya mengenal angka 1 dan 0. Jadi kalau dia misalnya kerja keras, maka tulis 1. Kalau tidak, tulis angka 0 atau sekalian tidak usah tulis apa-apa ya. Begitu juga sampai di bawah, misalnya 1 tuh. Kalau ini merah, ini karena di sini sudah disiplin dan di sini disiplin lagi ya. Nah, tulis yang sesuai, jika tidak kosongkan. Sikap sosial mulai meningkat jika merah berarti ganda. Kalau merah berarti ini sama, yang ini sama ya. Ini harus ganti berarti. Saya tanggung jawab. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan lagi ya, ini ada lagi nih. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata apa yang kita cari tidak ada, maka bisa kita ganti di sini. Nah, kita ganti, tidak bisa ditambah ya, kita ganti. Oke, kalau sudah itu, setelah kita isi, maka kita kembali ke home. Ya, setelah kita mengisi sampai sikap sosial tadi, berikutnya kita mengisi untuk menginput nilai mata pelajaran ini. Nah, nilai mata pelajarannya misalnya tadi ya, kita ambil contoh fisika. Saya kebetulan guru fisika, kayak contoh guru fisika. Kita klik ini fisikanya. Muncul dari fisikanya. Nama ini sesuai dengan data siswa tadi ya. Misalnya seperti itu. Misalnya namanya sudah sesuai, nomor induk sudah sesuai. Nah, sekarang kita tinggal copy. Gimana caranya? Kita buka file fisika tadi yang kita sudah buka, kita kembalikan ke home, kita ambil nilai rapor. Ini tidak usah kita bongkar-bongkar lagi ya. Kalau wali kelas tidak bongkar lagi nih, dia langsung ambil nilai rapor ya. Apa yang dia copy? Ya, dia copy nih ya, mulai dari sini ke sini terus ke bawah, kita tekan shift ya. Kita shift, baru kita drag ke bawah, kita copy dia ya. Ini kita kembali ke wali kelas, kita paste di sini, paste spesial ya, ingat ya, paste spesial value. Oke. Nah, kenapa ini datanya berlebihan? Karena data siswanya beda dengan data ininya ya. Coba kita sesuaikan saja dulu lah data siswanya ini. Buat dulu data siswa ini. Copy, kembali ke data siswa, paste spesial help. Jadi kita ingat harus selalu menggunakan paste spesial, tidak boleh tidak ya. Nah, kalau tidak, saya pernah pengalaman kalau di paste begitu saja kita simpan, maka ya
yang kita copy paste tadi itu tidak bisa dirubah lagi, jadi aplikasinya langsung tidak bisa dipakai lagi lah istilahnya ya. Oke, kita kembali ke home, kita lihat fisikanya tadi. Ini sudah ada ya. Nah, begitu pula dengan mata pelajaran lain ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kelas 10 semestinya ini tidak muncul ya, jadi data profil, jadi ini hapus saja ini. Hapus saja ini karena tidak perlu ya. Nah, kembali ke home. Nah, ini tidak perlu, maka ini saja yang ada. Pendidikan agama budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, penjas, simdik, fisika, biologi, kimia, dasar-dasar budaya, sintan, dan pembiakan tanaman. Ini kelas 10 ya. Nah, berikutnya misalnya kita kan tadi sudah isi contohkan fisika ya, kita sudah anggap selesai. Maka berikutnya kita input foto siswa. Nah, foto siswa ini misalnya ada, kita ambil dari mana ya, adakah fotonya ini? Saja sini, kita drag ke sini, bisakah? Misalnya kita input seperti ini saja, baru begitu. Ya. Jadi yang perlu kita pastikan bahwa sesuai dengan petunjuknya, tidak boleh kita rubah kolomnya ya. Yang kita rubah ini harus justru malah fotonya harus sesuai dengan ininya. Nah, jadi harus sesuai dengan kotaknya. Begitu semua di bawah, begitupun dengan di bawah ya. Jadi kita caranya dengan ambil format picture ini, kita insert, kita cari filenya, misalnya kita ambil di tadi ya, di local disk tadi, misalnya kita picture, nah kita ambil fotonya di sini ya. Itu satu sampai berapa NP 40 siswa ya. Oke, sekira seperti itu. Kita kembali ke menu. Nah, setelah itu, setelah selesai, maka kita bisa ini ada output data ya. Nah, ini bisa kita print out, kita rapor portrait, rapor landscape, dan semua dan lain-lain sebagainya. Ini tidak terlalu perlu ya, saya kira sampai input foto siswa. Nah, misalnya sudah selesai rapornya, nah yang paling penting ini kita print out ya. Ini ada dua, rapor portrait dan rapor landscape ya. Misalnya kita rapor portrait ya. Guru pendidikan agama dan budi pekerti, gurunya nggak tahu siapa karena memang tidak kita isi, ini makanya kosong ya. Matematikanya ada isinya, bahasa Inggris sama fisika, nah fisika ya. Dapat C ini.
Jadi ini kan ada beberapa ya, ini bisa sampai 40. Kenapa? Karena siswa kita ada 40 orang ya. Ini bisa kita save sebagai PDF. Nah, bisa ada dua opsi, ada print, ada save as PDF ya. Jadi kalau di print itu langsung akan terhubung dengan print untuk dicetak ya. Misalnya kita mau cetak nomor apa ini, nomor 2, nah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah kita print ya, klik print ini. Nah, tidak mau, mungkin karena tidak terhubung dengan printer makanya tidak bisa ya. Nanti akan saya coba untuk coba hubungkan dengan print mungkin pada video berikutnya. Nah ini save as PDF. Nah, biasa kadang-kadang muncul seperti ini, maka penting kita buka ini ya. Ya. Kalau ada pemberitahuan seperti itu harus dibaca baik-baik dan kita harus paham maksudnya itu ya. Walaupun saya paham sekali bahwa tidak semua orang tahu. Misalnya kita mau save dari sini, kita ganti misalnya namanya, kita ubah menjadi namanya siapa ini, Alexander Bobi. Misalnya kita tidak punya print ya, maka kita mau buat ini menjadi sebuah file PDF supaya nanti mudah kita print satu persatu, maka kita save saja ya. Nah ini nanti responding lagi ini ya, paham saja, berarti tidak terlalu mampu laptopnya ya. Nah, oke. Lagi kita lihat manakah dia di musik, rapor. Nah masuk di contoh. Ini Alexander Bobi. Nah ini format kertas ini tidak salah A4 ya. Ini kita ketika kita ngeprint ya, Ctrl P, maka ini kita pakai adalah yang A4. Boleh ini. Ya. 8,5 inci kali 11 inci kayaknya letter ini harus kita rubah ke F4 dulu ya, untuk di printnya 7 lembar, padahal aslinya ini berapa lembar ini? 7 lembarnya emang ya. Mungkin ini karena terlalu banyak yang kosong makanya seperti ini. Caranya full semua mungkin akan lebih baik ya tampilannya. Oke, saya kira itu saja dulu. Sekian dan terima kasih.